Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Sarbanes-Oxley atau SOX. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami terdiri dari Kurnia Ratnasari dengan NPM 19 10104040, Siva Fauzi dengan NPM 19 10104058, Mileni Wahyunisa Oktavia dengan NPM 19 10104061 dan Sonia Dia Pradita dengan NPM 19 10104094. Pada bab 1 yaitu pembahasan mengenai pendahuluan. Materi yang pertama yaitu mengenai gambaran umum, di mana tata kelola perusahaan atau corporate governance sudah cukup lama dikenal dalam dunia bisnis oleh negara-negara maju. Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai hubungan antara pihak-pihak yang terlibat pada pengelolaan dan kinerja perusahaan. Pelaksanaan corporate governance pada negara-negara maju dianggap sudah merata. Hal tersebut karena terdapat aturan hukum dan norma-norma yang kuat. Prinsip-prinsip pada corporate governance meliputi asas akuntabilitas, transparansi, independensi, kesetaraan, dan tanggung jawab. Tujuan pertama dari corporate governance yaitu mewujudkan sistem pengendalian yang baik untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya dan mendorong pertumbuhan suatu perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bisa disebut dengan good corporate governance sangat penting bagi setiap perusahaan. Hal tersebut dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait untuk tercapainya kinerja perusahaan, mengelola risiko-risiko yang akan berdampak pada perusahaan, dan menjaga profesionalisme anggota perusahaan dalam bekerja. Good corporate governance diartikan sebagai sistem atau proses yang mengatur suatu perusahaan untuk memanifestasikan nilai tambah untuk para pemangku kepentingan. Pada pelaksanaannya masih ditemui pelanggaran mengenai penerapan good corporate governance di suatu perusahaan. Fenomena pelanggaran penerapan good corporate governance pernah terjadi pada perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, WorldCom, Tico, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Skandal tersebut menimbulkan kerugian besar pada pasar modal di Amerika Serikat. Skandal tersebut juga menjadi salah satu bukti kegagalan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan yang dilakukan pemerintah. Dengan adanya kasus pelanggaran good corporate governance, tidak hanya berdampak pada kerugian perusahaan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan yang tercatat di pasar modal. Kasus ini terjadi karena beberapa faktor seperti pemimpin yang serakah, tidak efektifnya dewan komisaris, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 30 Juli 2002 menandatangani The Sarbanes-Oxley of 2002 atau SOX. Sebagai akibat dari kasus jatuhnya beberapa perusahaan besar, maka disahkan Sarbanes-Oxley sebagai penekan suatu perusahaan untuk mengikuti pemantauan berskala dan mekanisme yang jelas untuk mencapai transparansi dalam menyediakan informasi keuangan secara efisien. Sarbanes-Oxley atau SOX merupakan suatu hukum di Amerika yang mengharuskan perusahaan untuk memastikan informasi keuangannya melalui sistem pengendalian internal. Diberlakukannya Undang-Undang Sarbanes-Oxley diharapkan dapat berdampak positif bagi berbagai profesi seperti kantor akuntan publik atau KAP, akuntan publik bersertifikat CAP, dan lain-lain. Undang-undang tersebut dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal dan menetapkan kewajiban dan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dari uraian materi tersebut diperoleh tujuan penyusunan laporan ini, yaitu yang pertama mengetahui pengertian Sarbanes-Oxley atau SOX, yang kedua mengetahui latar belakang, yang ketiga mengetahui dampak dari Sarbanes-Oxley, yang keempat mengetahui tujuan Sarbanes-Oxley, dan terakhir mengetahui kasus terhadap Sarbanes-Oxley di dunia. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama ada pengertian dan tujuan dari Sarbanes-Oxley Act atau SOX.
Sarbanes-Oxley Act atau SOX merupakan undang-undang federal Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan pengungkapan informasi pada perusahaan publik termasuk tata cara pengelolaan data. Eksistensi Sarbanes-Oxley Act tersebut diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dari Maryland dan Michael Oxley, wakil rakyat dari Ohio, dan telah disahkan oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini mensyaratkan adanya pengungkapan tentang kecukupan informasi keuangan, keterangan tentang pencapaian hasil-hasil manajemen, kode etik bagi eksekutif di bidang keuangan, independensi komite audit yang efektif, serta pembatasan kompetensi bagi para eksekutif perusahaan, termasuk pembaruan tata kelola perusahaan atau corporate governance. SOX mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Amerika untuk membuat dokumentasi atas pengendalian kunci atau key controls dan melaporkan kondisi pengendalian internalnya secara periodik. SOX memiliki beberapa bagian, yakni bagian 302 atau Section 302 dan bagian 404, di mana bagian 302 ini mengatur tentang tanggung jawab perusahaan atas laporan keuangan atau Corporate Responsibility for Financial Reports, menetapkan bahwa pejabat eksekutif perusahaan atau CEO dan CFO harus menyertifikasi dalam setiap laporan tahunan atau kuartalan yang diserahkan kepada SEC. Dan bagian 404 tentang penilaian manajemen atas pengendalian internal atau Management Assessment of Internal Controls, mengatur tentang ketentuan yang mewajibkan dimuatnya laporan pengendalian internal dalam laporan keuangan tahunan. Adapun tujuan utama dari SOX adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip GCG di perusahaan yang telah go public. Amerika menerapkan regulasi SOX secara ketat, meliputi pelaporan keuangan yang akurat dan tidak bias, peninjauan atas pengendalian internal, serta mewajibkan untuk menerapkan kode etik dan kode tata kelola perusahaan. SOX juga menuntut standar yang sangat tinggi bagi operasi bisnis dan pelaksanaan audit atas pengendalian internal. Selanjutnya adalah latar belakang Sarbanes-Oxley Act atau SOX. SOX merupakan suatu produk hukum di Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Latar belakang kemunculan SOX adalah karena adanya skandal akuntansi di Enron yang melibatkan kantor akuntan publik 5 besar atau The Big Five, Arthur Andersen, serta berbagai kasus kebangkrutan perusahaan besar seperti WorldCom, Pico, Adelphia, dan lainnya, yang menimbulkan kepanikan luar biasa di kalangan dunia usaha. Skandal Enron dan WorldCom tersebut disebabkan oleh kelemahan dari standar akuntansi keuangan yang mana gagal mengakomodasi perkembangan bisnis yang sangat cepat. Pihak perusahaan memanfaatkan kesempatan kekosongan standar tersebut dengan cara menggunakan judgement yang mereka anggap tidak melanggar standar. Sebagai perusahaan penghasil energi terbesar di Amerika, Enron telah menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan. Saat hampir bangkrut, Enron melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara menyajikan laba yang lebih besar dari yang seharusnya dan hutang disajikan lebih rendah dari yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena adanya kolusi yang dilakukan oleh manajemen. Kemudian, publik mengetahuinya setelah penurunan laba yang drastis dan SEC menemukan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut tidak adalah menyesatkan. Untuk mengatasi skandal tersebut, Kongres Amerika kemudian mengesahkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX pada tanggal 30 Juli 2002 sebagai undang-undang paling baru di Amerika yang berkaitan dengan profesi akuntansi. Dalam SOX, perusahaan publik diwajibkan untuk mereformasi tanggung jawab manajemen perusahaan berkaitan dengan informasi keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan atau fraudulent financial reporting, yang biasanya berawal dari kecurangan akuntansi. Dan lebih dari itu, SOX juga menjamin adanya kepastian terhadap integritas pelaporan keuangan. Kemudian, Securities Exchange Commission atau SEC di Amerika Serikat juga telah mengadopsi SOX sebagai syarat untuk memperketat persyaratan pengungkapan laporan keuangan dan menjamin akuntabilitas laporan keuangan perusahaan dengan mewajibkan perusahaan yang terdaftar di NYSE untuk mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku guna menjamin transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Telah banyak dilakukan penelitian terdahulu tentang dampak penerapan Sarbanes-Oxley atau SOX, di mana salah satunya
adalah penelitian oleh Rosa pada tahun 2013 yang meneliti tentang audit laporan keuangan pasca Sarbanes-Oxley Act. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sejak diterapkannya SOX 404, auditor tidak hanya mengaudit laporan keuangan, tapi juga harus mengaudit atau melakukan pengujian atas penilaian pengendalian internal yang dilaksanakan oleh manajemen. Hasil pengujian tersebut kemudian dilaporkan oleh auditor dalam laporan atas pengujian pengendalian internal dengan memberikan opini atas pengujian tersebut. Pengujian atas penilaian pengendalian internal oleh manajemen adalah penugasan yang dilaksanakan bersamaan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan. Sehingga audit laporan keuangan setelah SOX 404 harus menghasilkan dua opini, yaitu satu opini untuk pengujian atas pengendalian internal dan yang satu lagi adalah opini audit atas laporan keuangan. Kemudian ada juga penelitian oleh Jedang dan Lisandra tahun 2016 dengan judul Model Pengendalian Internal Berbasis Sarbanes-Oxley Act dan Keandalan Pelaporan Keuangan, Studi Internal Audit pada Perusahaan Publik di Indonesia. Dari penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa ternyata penerapan SOX berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit. Penerapan SOX yang dilaksanakan dengan baik akan berpotensi dalam perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian. Akan tetapi, penerapan pengendalian internal berbasis SOX tersebut ternyata tidak berpengaruh pada kualitas audit. Dampak Sarbanes-Oxley atau SOX. Pada prinsipnya, Sarbanes-Oxley menuntut implementasi pengendalian internal yang baik atas 3 hal yang berkaitan erat dengan GCG, yaitu ada transparansi, ada akuntabilitas, dan keterukuran. Transparansi menuntut kemampuan untuk menelusuri dan mengaudit pada setiap aktivitas atau proses yang terkait dengan pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas yang menuntut kejelasan dan ketiadaan konflik kepentingan mengenai informasi apa yang harus diungkapkan dan siapa bertanggung jawab atas informasi tersebut, serta menjamin hak akses atas informasi dan rentang pengambilan keputusan atau decision making yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari pihak yang terkait. Selanjutnya, yang ketiga ada keterukuran yang bertujuan untuk memberikan basis pengukuran guna perbaikan secara berkesinambungan. Pada awal implementasi SOX, perusahaan perlu menjalankan 3 hal berikut. Yang pertama, melakukan pemisahan fungsi atau segregation of duties, yaitu pengaturan ruang lingkup tanggung jawab, wewenang, serta akses pemakai terhadap informasi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama yang kaitannya dengan implementasi pengendalian internal. Hal ini mencakup pemberian akses yang lebih luas kepada Departemen Audit Internal. Kemudian yang ketiga adalah menjaga integritas atas siklus pelaporan keuangan. Perusahaan dapat menerapkan pemrosesan data secara elektronik atau electronic data processing sehingga pelaporan keuangannya sepenuhnya terkomputerisasi dan menghindari semaksimal mungkin aktivitas atau proses transaksi dan pelaporan keuangan yang bersifat manual. Implementasi SOX penting dilakukan untuk mencegah praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan oleh perusahaan publik, sehingga sudah saatnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengadopsi salah satu ketentuan SOX, yaitu pemberlakuan audit atas pengendalian internal bagi perusahaan yang telah go public. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan publik yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik, akuntabilitas, dan integritas dari pelaporan keuangannya lebih dapat dipercaya dan diandalkan. Perusahaan publik yang mengimplementasikan SOX ternyata lebih dapat dipercaya oleh investor dan memiliki citra atau image yang positif di mata para pemangku kepentingan atau stakeholder. Baik, yang selanjutnya yaitu kasus-kasus perusahaan yang berkaitan dengan Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Sarbanes-Oxley Act merupakan sebuah undang-undang yang dirancang setelah terjadinya skandal korporasi besar di Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan besar seperti Enron, Tyco International, Adelphia, Peregrine System, WorldCom, AOL, Time Warner, Aura System, Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing, Health South, Quest Communication, Safety Clean, dan Xerox, yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam The Big Five seperti Arthur Andersen, KPMG, dan PwC. Yang pertama yaitu Enron. Enron sebagai perusahaan penghasil energi terbesar di Amerika
telah menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan. Ketika hampir bangkrut, labanya telah disajikan melebihi yang seharusnya, dan hutang disajikan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Perusahaan mencatat keuntungan sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat, padahal kenyataannya sebenarnya mengalami kerugian. Penyebab perusahaan ini melakukan kecurangan antara lain keinginan perusahaan agar tetap diminati investor, adanya moral hazard, dan kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang seharusnya mengawasi dengan baik, misalnya konsultan hukum dan regulator. Enron melakukan kecurangan dengan cara menaikkan pendapatan dan menyembunyikan utangnya, serta melakukan kerjasama dengan KP Arthur Andersen untuk digunakan sebagai konsultan sekaligus auditor eksternal. Kasus yang kedua yaitu WorldCom. WorldCom sudah mengalami kemerosotan sejak awal tahun 2000-an yang terjadi akibat pendapatan yang semakin berkurang dan utang yang semakin bertambah. Dengan adanya kondisi tersebut, para atasan seperti Bernard Ebbers sebagai CEO, Scott Sullivan sebagai CFO, dan David Mayer sebagai auditor senior mengambil jalan keluar dengan cara mengubah atau memanipulasi laporan keuangan. WorldCom memasukkan pendapatannya sebanyak 3,8 miliar US dollar yang mengakibatkan WorldCom mengalami kepahilitan. Kasus yang selanjutnya yaitu Tyco International. Tyco International pada masa kepemimpinan Denis Kozlowski sebagai CEO menguras uang perusahaan dalam bentuk pinjaman yang tidak disetujui dan penjualan saham palsu. Saham Tyco sebanyak 7,5 juta dijual tanpa izin yang dilakukan oleh Kozlowski dan Belnick. Penjualan tersebut dilaporkan bernilai 450 juta US dollar. Hasil penjualan tersebut digunakan oleh Kozlowski untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah. Kasus-kasus skandal keuangan serupa juga pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus PT Kimia Farma Terbuka, PT Indofarma Terbuka, dan PT Semen Gresik Terbuka yang merupakan contoh beberapa kasus yang terjadi pada emiten di Bursa Efek Jakarta. PT Kimia Farma Terbuka telah terbukti melakukan perekayasa laporan keuangan, yaitu dengan jalan memperbesar laba. Laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 dilaporkan overstate sebesar 32,668 miliar atau 24% lebih besar dari laba bersih yang sebenarnya. Kasus yang sama juga terjadi pada PT Indofarma Terbuka yang melaporkan laba bersih untuk tahun buku 2001 overstate sebesar 28,87 miliar. Sementara itu, PT Semen Gresik Terbuka tidak dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasi tahun 2002. Yang disebabkan anak perusahaan PT Semen Padang belum dapat diaudit sebab kemelut intern perusahaan. Berbagai kasus tersebut membuktikan bahwa belum efektifnya pengendalian internal yang dilakukan oleh bagian audit internal dalam perusahaan. Penerapan Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat telah berdampak pada perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal Amerika Serikat, termasuk perusahaan Indonesia yang listing di pasar modal Amerika Serikat, seperti PT Telkom. PT Telkom Indonesia Terbuka telah mengimplementasikan Section 404 dari SOA tahun 2002 secara utuh kepada tim auditor independen yang mengaudit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005. Section 404 menjadi standar baru bagi perusahaan publik karena pengujian atas pengendalian internal yang menjadi esensi fungsional pasal tersebut, yang merupakan media pengungkap kecurangan paling andal. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan tersebut diperoleh beberapa poin kesimpulan. Yang pertama yaitu Sarbanes-Oxley atau SOX dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal dan menetapkan kewajiban dan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. SOX mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat untuk membuat dokumentasi atas pengendalian kunci dan melaporkan kondisi pengendalian internalnya secara periodik. Kemudian yang kedua yaitu implementasi SOX sangat berguna untuk mencegah praktik kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan publik. Perusahaan publik yang mengimplementasikan SOX lebih dapat dipercaya oleh investor dan memiliki citra atau image yang positif di mata pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.